Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran biologi di semester 2. Bu Faria harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk belajar hal-hal yang baru. Oke, baik. Mari kita mulai pembelajaran di semester 2 ini dengan mempelajari Kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu adalah keluarga makhluk hidup yang membahas tentang tanaman apapun itu. Oke, mari kita mulai. Yang akan kita pelajari pada Plantae adalah yang pertama, pengertiannya. Tentu saja meliputi ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, pengelompokannya atau klasifikasinya. Dan yang terakhir, perannya tumbuhan bagi kehidupan kita. Ini ada bunga matahari. Kemudian ada lumut. Kalian pernah melihatnya? Kemudian ini pohon beringin dan yang terakhir ada tumbuhan paku. Oke, dari 4 gambar ini, kira-kira apa sih yang menonjol yang keempat gambar ini punya? Warna hijau ya. Ini ada warna hijau, kemudian ini juga hijau, ini hijau, ini hijau. Nah, kita akan memasuki pada materi ciri-ciri Plantae. Yang pertama jelas, Plantae memiliki zat hijau daun, ya, atau klorofil. Karena adanya klorofil ini, tanaman mampu membuat makanannya sendiri, atau biasa disebut autotrof. Kemudian jenis selnya itu adalah sel eukariotik, atau sel yang sudah memiliki membran inti sel. Kemudian yang selanjutnya adalah multiseluler. Multi artinya banyak, seluler artinya sel, berarti bersel banyak. Coba lihat gambar ini. Kalian pernah melihat penampang melintang batang jagung? Nah, seperti ini. Lingkaran-lingkaran kecil ini adalah sel per selnya. Sangat banyak ya selnya. Nah, itu yang dinamakan Plantae merupakan multiseluler. Tuh. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun, walaupun masih sederhana. Kemudian mampu menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ketela, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian dinding selnya mengandung selulosa. Memiliki plastida dan vakuola. Dua ciri ini, selulosa, plastida, dan vakuola, itu hanya dapat dilihat melalui pengamatan mikroskopis. Nanti kalian akan pelajari di kelas 11. Kemudian yang terakhir, stasioner. Stasioner itu adalah sifat Plantae, yaitu yang dia itu tidak dapat berpindah tempat. Gitu ya. Oke. Ciri-ciri Plantae sudah, kemudian kita akan masuk ke pengelompokan tanaman atau klasifikasi Plantae. Tumbuhan atau Plantae itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh, kemudian yang kedua, tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu nama lainnya Atracheophyta. Atracheophyta. Kemudian yang berpembuluh adalah Tracheophyta. Yang termasuk ke dalam kelompok tidak berpembuluh atau Atracheophyta adalah tumbuhan lumut, Bryophyta. Kemudian tumbuhan yang berpembuluh itu ada tumbuhan paku dan juga ada tumbuhan berbiji. Gitu. Kita akan mempelajari satu persatu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Oke, yang pertama kita pelajari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu tumbuhan lumut. Kalian pasti sering melihat gambar ini ya. Di tebing rumah kalian, di dinding rumah kalian yang basah, ada tumbuhan seperti ini. Ini adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ciri umum dari Bryophyta yang pertama, perlu kalian ketahui, Bryophyta berasal dari 2 kata yaitu bryon dan phyta. Bryon artinya lumut, phyta artinya tumbuhan. Ukurannya relatif kecil, 1-2 cm saja. Kemudian bentuknya seperti lembaran, ini bentuk yang lembaran itu ada di bawah, lembaran. Kemudian ada yang tegak seperti tumbuhan tinggi, ini yang gambar atas.
Kelompok lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sempurna. Pada batang itu tidak terdapat xilem dan floem. Jadi hanya terdapat saluran seperti itu. Belum teridentifikasi, belum terspesifikasi menjadi xilem dan floem. Kemudian, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara gametofit dan sporofit. Oke, apa itu Bu gametofit? Gametofit adalah struktur tubuh tumbuhan lumut yang membentuk gametangium atau alat kelamin, yang nantinya alat kelamin ini akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pada jantan, alat kelaminnya dinamakan anteredium. Nanti akan menghasilkan sel kelamin berupa spermatozoid. Kemudian pada betina, alat kelaminnya dinamakan archegonium, yang nantinya akan menghasilkan sel kelamin betina yaitu ovum. Nah, yang dinamakan gamet pada tumbuhan lumut adalah yang berbentuk seperti lembaran ini. Nah, kemudian yang warna hijau yang ada di bawah ini. Ini adalah gametofit. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gametangiumnya. Tadi kan gametofitnya ini ya, lembaran ini. Kemudian nanti dari lekukan ini dia akan muncul yang namanya gametangium. Nih, gametangiumnya itu seperti ini. Nih gametangiumnya. Nah, yang selanjutnya adalah sporofit. Tadi gametofit sudah, sporofit sekarang. Sporofit adalah struktur tubuh tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Kalau tadi gametofit, struktur tubuh tumbuhan lumut yang menghasilkan gametangium. Kalau ini adalah yang menghasilkan spora. Nah, sporofit menempel di gametofit. Ini kan tadi gametofit, kemudian sporofitnya nanti menempel di gametofit. Dan dia bertangkai, umurnya relatif lebih singkat daripada gametofit dan membentuk sporogonium. Apa itu, Bu? Nah, gambar lebih jelasnya di sini. Sporofit itu adalah struktur yang menghasilkan spora, kalau gametofit menghasilkan gamet tadi ya, atau sel kelamin. Ini adalah struktur gametofitnya. Kemudian ini adalah struktur sporofitnya. Nanti akan membentuk sporogonium. Sporogonium itu adalah kotak-kotak spora. Di dalam sporangium ini ada sporogonium. Seperti itu. Umurnya lebih singkat, iya, karena dia strukturnya lebih ringkih, lebih tipis daripada gametofit. Gitu. Oke, ini adalah metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Yang dimaksud pergiliran itu ketika dia bergilir antaranya gametofit dan sporofit. Nah, siklus hidupnya spora berawal dari spora, kemudian membelah sel-selnya terus membelah membentuk protonema atau tumbuhan lumut muda. Kemudian tumbuh terus membentuk tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut nanti akan menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan anteredium akan menghasilkan sel kelamin jantan yaitu sperma, dan alat kelamin betina archegonium akan menghasilkan sel kelamin betina yaitu ovum. Kemudian sperma dan ovum akan bertemu membentuk zigot. Kemudian zigot nanti akan membentuk sporogonium, kemudian sporangium, dan sporangium atau kotak spora tadi akan pecah menghasilkan spora. Kemudian berlanjut seperti itu seterusnya. Nah, fase gametofit itu ketika spora itu tumbuh membentuk protonema dan seterusnya sampai membentuk sperma. Itu namanya fase gametofit. Sedangkan fase sporofit ketika sperma dan ovum itu membentuk zigot atau bertemu kemudian membentuk zigot hingga membentuk spora, itu namanya fase sporofit. Jadi pergiliran keturunan pada
lumut yang dimasukkan adalah perkiraan keturunan antara gametofit dan sporofit. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah reproduksi lumut. Reproduksi lumut ada dua macam. Yang pertama ada aseksual, yaitu pertama itu spora, ada yang bentuknya itu perkembangan menjadi gametofit, ada pula yang membentuk gemakap, ada pula yang melakukan fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Nah, gametofit itu tadi ya sudah saya jelaskan, gametofit adalah struktur yang berdiri seperti ini. Ini gametofit. Nah, untuk gemakap dan fragmentasi itu biasanya hanya terjadi pada lumut hati. Nah, ini yang namanya gemakap yang saya lingkari warna kuning ini. Berbentuk seperti cup ya. Seperti mangkok. Nah, kemudian fragmentasi itu pemotongan bagian tubuh ini, bagian tubuh gametofit, misal sekian ini, kemudian dipotong, kemudian ditanam, gitu bisa. Nah, selain aseksual, lumut juga bereproduksi secara seksual. Terjadi ketika ovum dan sperma itu bertemu, menghasilkan zigot, kemudian zigot akan berkembang menjadi sporofit. Ini tadi ya, sporofit. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kemudian, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari klasifikasi lumut, meliputi lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Faria sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian terus ingat materi-materi untuk kelas 10 tentang plantae ini. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.